Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin berbagi pesan singkat tentang kehidupan Yunus. Setelah itu, kita akan berdoa bersama. Yunus berdoa ketika ia berada di tempat yang gelap dan penuh kesusahan. Ia tidak punya pilihan lain selain berpaling kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk pergi, tidak ada jalan untuk melarikan diri, dan tidak ada kekuatan untuk mengubah situasinya. Ia benar-benar tidak berdaya, ditelan oleh seekor ikan besar, terjebak di kedalaman laut, terputus dari dunia, dan merasa benar-benar sendirian. Saat itu pasti terasa seperti akhir, tidak ada masa depan, tidak ada harapan, dan tidak ada kesempatan kedua. Namun, di tengah keputusasaan itu, Yunus melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia berdoa. Bukankah kita pun sering mengalami hal serupa dalam hidup? Ada saat-saat ketika kita merasa seperti Yunus, terjebak dalam situasi yang tampak tanpa harapan. Mungkin karena pilihan yang telah kita buat, atau keadaan di luar kendali kita. Terkadang kita merasa seperti telah ditelan oleh sesuatu yang terlalu besar untuk kita tangani. Mungkin itu beban kesalahan masa lalu, penyesalan yang mendalam, atau kenyataan pahit dari kehilangan yang menghancurkan. Bisa jadi itu adalah cobaan yang datang tiba-tiba, badai yang tak dapat kita lalui, atau masalah yang terasa terlalu dalam untuk kita selesaikan. Kita merasa tidak berdaya, tersesat dalam kegelapan, dikelilingi oleh ketakutan dan ketidakpastian. Tetapi seperti Yunus, kita pun dapat berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yunus 2, ayat 1-10 berkata, "Kemudian Yunus berdoa kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, 'Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Engkau mendengar suaraku.'" Yunus 2, ayat 2. Yunus berada di tempat yang sangat putus asa, tetapi ketika ia berdoa, Tuhan menjawabnya. Secara manusiawi, situasinya tampak mustahil. Namun, ketika Yunus mengarahkan hatinya kepada Tuhan, semuanya berubah. Keadaannya tidak langsung membaik. Ia masih berada di dalam perut ikan saat ia berdoa, tetapi harapannya pulih. Bahkan di kedalaman laut, Yunus menyadari bahwa keselamatan adalah milik Tuhan, dan kesadaran itu mengubah segalanya. Jika saat ini Anda berada dalam masa sulit, merasa tersesat, tidak berdaya, atau kewalahan, ketahuilah bahwa Tuhan mendengar Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Seperti Tuhan menjawab doa Yunus, Tuhan juga akan menjawab Anda. Tidak peduli seberapa dalam Anda terjatuh, seberapa mustahil situasi yang Anda hadapi, atau berapa lama Anda telah berjuang. Anda tidak berada di luar jangkauan kasih dan belas kasihan Tuhan. Tuhan yang sama yang mendengar doa Yunus dari dalam perut ikan juga mendengar doa Anda hari ini. Tuhan yang sama yang menyelamatkan,
Yunus dari kedalaman akan menyelamatkan Anda dengan cara dan waktunya yang sempurna. Berserulah kepadanya, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat jalan keluar, bahkan ketika semua tampak hilang, dan bahkan ketika kekuatan Anda telah habis. Yesus tetap juru selamat, pembebas, dan penebus. Dia melihat rasa sakit Anda. Dia mendengar doa-doa Anda. Dan Dia akan menjawabnya. Kegelapan mungkin tampak begitu besar, tetapi Tuhan Anda jauh lebih besar. Dia bersama Anda di kedalaman dan akan membawa Anda kembali kepada terang. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, Engkau kudus, perkasa, dan layak menerima semua pujian. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau memerintah atas segalanya, dan tidak ada yang berada di luar kebijaksanaan, kekuatan, atau kendali-Mu. Di dalam-Mu, aku menemukan perlindungan dan kekuatan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang menjawab, dan Tuhan yang membebaskan. Seperti Engkau menjawab Yunus di kedalaman laut. Aku percaya bahwa Engkau juga akan menjawabku. Tidak ada doa yang terlalu kecil. Tidak ada situasi yang terlalu putus asa bagimu. Engkau adalah Tuhan di atas segala sesuatu, di atas setiap masalah, ketakutan, dan keadaan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bapa, ketika aku menghadapi cobaan dan kesulitan, gunakanlah itu untuk menarikku lebih dekat kepadamu. Jangan biarkan pergumulanku membuatku putus asa. Tetapi ajari aku untuk berlutut dan berserah di hadapan-Mu. Murnikan imanku, perkuat kepercayaanku, dan bentuklah aku sesuai kehendak-Mu. Jika aku harus berjalan melalui api, biarkan aku berjalan bersama-Mu, karena Engkau adalah perlindunganku. Tuhan, ketika hidup terasa berat, ketika hatiku lelah, dan jiwaku terbebani, ingatkan aku bahwa Engkau adalah tempat perlindunganku, menara yang kuat bagiku. Jangan biarkan aku dipimpin oleh ketakutan, tetapi oleh iman. Jangan biarkan aku dikuasai oleh kecemasan, tetapi oleh damai sejahtera-Mu. Ketika pikiranku dipenuhi keraguan, arahkanlah pandanganku kepadamu, satu-satunya yang memegang segala sesuatu. Aku berseru kepadamu seperti Yunus. Engkau, Tuhan Allahku, mengangkat hidupku dari lubang. Hari ini, aku mohon Tuhan, angkatlah aku dari keputusasaan, dari kecemasan, dari ketakutan, dan dari apapun yang berusaha menjauhkan aku dari-Mu. Bawalah aku ke tempat damai dan aman di dalam-Mu. Tempat di mana hatiku dapat beristirahat dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan, Engkau yang membelah Laut Merah, menutup mulut singa, dan menyelamatkan Yunus. Engkau tetap sama hari ini dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau masih melakukan mukjizat. Aku tidak akan menaruh harapanku pada dunia ini, tetapi hanya kepadamu, Yesus Kristus, Rajaku dan Juru Selamatku. Bapa, biarlah aku menemukan kepuasan sejati di dalam-Mu. Jangan biarkan aku mencari kebahagiaan di tempat lain selain dalam hadirat-Mu. Sembuhkan setiap luka, pulihkan setiap bagian yang hancur, dan jadilah cukup bagiku. Aku ingin mencintai-Mu dengan segenap hatiku, jiwaku, dan kekuatanku. Berikan aku kasih karunia untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan tetap berakar dalam kebenaran-Mu.
Aku berterima kasih kepadamu Tuhan, karena mendengar doaku. Dalam nama Yesus yang mulia dan berkuasa, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, silakan ketik "Amin" sebagai tanda iman Anda. Saya berdoa agar setiap berkat dalam doa ini mengalir dalam hidup Anda. Jika Anda membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakan Anda. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai Anda selalu.